Setiap hari, malaikat Israil dan Nabi Idris alaihissalam beribadah bersama. Suatu kali, sekali lagi Nabi Idris alaihissalam mengajukan permintaan. Bisakah engkau membawa saya melihat surga dan neraka? Malaikat Israil pun menjawab, wahai Nabi Allah, lagi-lagi permintaanmu aneh. Nabi Idris pun dibawa ke tempat yang ingin dilihatnya. Tentunya malaikat Israil telah memohon izin kepada Allah dan Allah mengizinkannya. Malaikat Israil berkata lagi, ya Nabi Allah, mengapa ingin melihat neraka? Bahkan para malaikat pun takut untuk melihatnya. Kemudian Nabi Idris pun menjelaskan alasannya. Terus terang, saya takut sekali kepada azab Allah itu, tapi mudah-mudahan iman saya menjadi lebih tebal setelah melihatnya. Saat malaikat Israil dan Nabi Idris sampai di dekat neraka, Nabi Idris alaihissalam langsung pingsan. Malaikat penjaga neraka merupakan sosok yang sangat menakutkan. Ia menyeret dan menyiksa manusia-manusia yang durhaka kepada Allah semasa hidupnya. Nabi Idris alaihissalam tidak sanggup menyaksikan berbagai siksaan yang sangat mengerikan itu. Tidak ada pemandangan yang lebih mengerikan dibandingkan dengan neraka. Api berkobar dahsyat, bunyi yang bermuru menakutkan, dan hal-hal yang mengerikan lainnya. Nabi Idris meninggalkan neraka dengan tubuh yang lemas. Selanjutnya, Nabi Idris dibawa oleh malaikat Israil ke surga. Malaikat Israil mengucapkan salam kepada malaikat penjaga pintu surga, yaitu malaikat Ridwan. Assalamualaikum. Berbeda dengan malaikat penjaga neraka, malaikat Ridwan memiliki paras yang tampan. Wajahnya selalu berseri-seri dan dihiasi dengan senyum yang ramah. Siapapun akan senang untuk memandangnya. Selain itu juga menampilkan sikap yang amat sopan, lemah lembut ketika mempersilahkan para penghuni surga memasuki tempat yang penuh kedamaian dan kenikmatan itu. Tidak berbeda saat melihat neraka. Nabi Idris nyaris pingsan saat melihat surga. Bukan karena takut, tapi karena terpesona. Begitu indah dan menakjubkan apa yang di surga. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ucapan Nabi Idris berulang-ulang karena ia begitu terpukau oleh keindahan surga. Dilihatnya sungai-sungai yang airnya begitu bening seperti kaca. Sementara itu, di pinggir sungai terdapat pohon-pohon yang bagian batangnya terbuat dari emas. Lalu ada juga istana-istana untuk para penghuni surga. Di setiap penjuru ada pohon yang menghasilkan buah-buahan, buahnya pun begitu segar dan harum. Nabi Idris juga mempunyai kesempatan untuk berkeliling. Ia diiringi oleh para pelayan surga. Mereka merupakan para bidadari yang cantik jelita dan anak-anak muda yang sangat tampan wajahnya. Mereka menampilkan tingkah laku yang baik dan sopan saat berbicara. Kemudian, tiba-tiba Nabi Idris ingin meminum air sungai surga. Nabi Idris pun meminta izin. Bolehkah saya meminumnya? Airnya kelihatan sejuk dan segar sekali. Lalu malaikat Israil mengizinkannya. Silakan minum. Inilah minuman untuk penghuni surga, jawab malaikat Israil. Pelayan surga datang membawa segelas minum yang terbuat dari emas dan perak. Namun, Idris kemudian meminum air itu dengan nikmat. Dia begitu bersyukur diberi kesempatan bisa menikmati air minum yang begitu segar dan luar biasa enak. Minuman yang selezat itu tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ucapan hamdalah berkali-kali pun terucap dari mulutnya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Setelah Nabi Idris puas melihat surga, akhirnya tiba juga waktu baginya untuk meninggalkan surga dan kembali lagi ke bumi. Namun, ia tidak mau kembali lagi ke bumi. Hatinya sudah terpikat oleh keindahan dan kenikmatan surga milik Allah yang Maha Kuasa. Nabi Idris alaihissalam pun berkata, saya tidak mau keluar dari surga ini. Saya ingin beribadah kepada Allah sampai hari kiamat nanti. Malaikat Israil pun menjawab, Tuhan boleh tinggal di sini setelah kiamat nanti. Setelah semua amal ibadah dihisap oleh Allah, baru Tuhan bisa menghuni surga bersama para nabi dan orang yang beriman lainnya. Namun Allah merupakan Tuhan yang Maha Pengasih, terutama kepada nabinya. Allah pun mengkaruniakan sebuah tempat yang begitu mulia di langit sana, dan Nabi Idris merupakan satu-satunya nabi yang tinggal di surga tanpa mengalami kematian. Ketika dibawa ke tempat mulia itu, saat itu Nabi Idris alaihissalam baru berusia 82 tahun.